Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Soleh Solihun. Udah gitu dong openingnya. Iya. Niat bener openingnya. Iya. Tiba-tiba komentator. Lo disuruh out mulu, Le. Nggak apa-apa lah. Gua nggak kenal mereka ini. Gue nonton di bawah, jadi gue nggak tahu Iya, lo lo ngomong nggak apa tahu aja. kan? Iya, emang kenapa sih, Le? Lo ngapain sih, Le? Sampai akhirnya disuruh out? Kagak tahu, tanya sama yang ngasih gua out. Enggak, maksudnya waktu itu lo ngapain di situ? Ya gue cuma ngomong padahal Del. Hah? Kan gue disuruh komentator, bukan buzzer. Iya. Bukan influencer kan. Ya udah gua ngomentarin kan. Ya udah itu kan gua Bukan banyak nanya katanya. ya kan nanya bagian dari komentar. Iya kan lagian gua tuh nggak sadar itu didengerin orang banyak tau. Berisik banget di situ. Iya benar. Gua aja ini kayaknya nggak dengerin orang, ya udah gua ngobrol biasa aja. Yang denger yang kedengeran di Ternyata YouTube. kedengeran di YouTube. Di storanya di ininya nggak Di tenis dulu kan nggak kedengeran. Gue bilang, emang ini ada yang dengerin ya? Ya udah gue nanya-nanya aja. Iya. Nanya semua lu sih ya. Emang lu nggak ngerti tenis, Le? Kagak deh ya. Gue itu pertama kali gue nonton tenis, Del. Pertama kali gue nonton tenis. Langsung, maksudnya kalau di TV Di TV juga belum pernah gue nonton langsung. Maksudnya nonton dari full ya. Paling cuma berita-berita. Iya. Nggak pernah gue nonton tenis. Berarti hitungan nggak tahu lu? Boro-boro, Del. Hitungan tenis? Kagak tahu. 15, 30, 40, jus gitu nggak tahu? Kagak ngerti. Makanya gue nanya. Terus kenapa coba 15 ke Iya, 30? itu juga. Iya. Harusnya kan 1, 2, 3, 4 kelar ya? Iya, itu kan pertanyaan ini. Iya. Mendasar. Kenapa orang tenis, bahkan Yayu Basuki pun nggak tahu jawabannya. Atlet kelas dunia loh. Wimbledon ya, dia pernah ya? Iya kan gue berharap ini ada legenda tenis. Makanya gue nanya, oh kok gitu, kenapa mbak? Ya dia aja nggak bisa menjawab. Makanya gue makin penasaran. Tapi terus kata dia, nanti setelah berapa kali pertandingan, ada tuh 1, 2, 3, 4. Ada dia bilang, kalau misalnya apa sih udah, apalah gitu kalau setnya udah, apa sih gue nggak, kemarin tuh dia bilang, ya nanti kalau setnya udah, apa gitu tie break. Ya tie break atau apa. Nah baru itu hitungannya 1, 2, 3. Lah kenapa nggak dari awal aja 1, 2, 3? Kenapa 15 ya? Iya, kenapa dari 15, 30, 40. dari 15 ke 30 terus ke 40. Ke 40, baru habis. Kenapa nggak dari 15? Habisnya berapa tuh, Le? Nah itu dia kan nanti. Bingung nggak lu? Iya, habisnya berapa ya? Habis 40, habis itu nggak dapet nilai. Kenapa habis dari 40 nggak jadi 55 atau... Terus kenapa dari 15 ke 30 kan jadinya 15. Nah dari 30 ke kenapa nggak jadi 45? Kan tidak ada konsistensi. Iya. Dan Yayu Basuki juga nggak tahu. Yayu Basuki juga nggak tahu kan, gue nanya, Mbak emang kenapa Mbak? Terus dia kayak malah sebel ditanya gitu. Nah gue kan pengen tahu. Iya sih, pertanyaan umum ya. Iya, kalau pingpong Pingpong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. layaknya orang normal berhitung Ya, kan. berhitung. Iya. Basket juga kan. Basket juga. 2, 3. Tapi basket gampang. Hah? 2 kalau dari 3 Dalam. point, 3 udah. 1 kalau penalti. Ada ya? Ada 1. Ribet. 2, 3. Yang paling enak bola. 1, 2 udah nggak dihitung macem-macem. Pindah kanan kiri juga lu berarti nggak tahu dong kalau double. Nah makanya gue suka bingung, ini kenapa kok 2 kali? Tadi udah 15 tapi ini udah pusing lah. Iya. Badminton? Lo olahraga sih gak sih, Le? Itu dulu dah. Jalan kaki kadang-kadang, Del. Ya itu kan ini ya demi kesehatan, maksudnya demi rekreasi gitu. Enggak, Del. Enggak ada lo olahraga. Enggak. Motoran doang ya? Iya. Motoran olahraga nggak menurut lo? Transportasi sih. Kayaknya bukan olahraga ya. Kalau gua balap mungkin olahraga. Iya, Kan iya. gua nggak balapan juga di jalan. Iya, Kayaknya tuh iya. lebih ke transportasi deh. Aja
bentuk transportasi, moda transportasi ya. Iya, kayaknya ya. Iya, Bukan olahraga kan, kalau olahraga harus balap ya. Ya, ada Gue kayaknya nggak prestasinya balapan ya. juga deh. Iya, iya. Jadi nggak ada olahraga yang lo senengin? Silat lidah ini. Ya, si pahit lidah. Ya, Silat lidah. Anjay. Olahraga permainan masa nggak ada sih, Le? Maksudnya pernah main apa gitu lo waktu kecil gitu? Ada. Bola pernah main nggak? Pernah. Pernah. Tapi lo nggak Ya biasa aja. Piala Dunia gitu lo ikutin nggak? Nggak peduli. Gue tuh cuma peduli kalau ada temen gue yang main, Del. Dari zaman gue di kampus, gue kan komentator bola. Tapi karena ada temen yang main, temen gue semua. Nah kemarin waktu si Desta... Komentator bola lo nanya juga lagi ntar. Kalau gue komentator bola, nggak gue nanya, gue ceng-cengin yang main. Iya. Ya kan gampang, kan bola gampang. Masuk dihitung 1, udah. Maksudnya ada offset, ada... Kan ada wasit. Nanti kan gue tinggal nanya sama temen, oh ini, offset ya. Nanya juga. Kan ada temen gue nungguin. Iya. Pokoknya lo kalau kenal baru lo mau terjun di dunia olahraga. Kalau melibatkan orang yang gue kenal, gue nonton ya. Nonton ya. Zaman gue di kampus juga main bola, main basket, gue nonton karena ada temen gue enak menyemangatinya. Gue menyemangati orang yang gue kenal. Ya. Piala Dunia gue saudara bukan teman bukan, ngapain gue bela? Messi, Ronaldo gitu-gitu. Kagak kenal. Maksudnya tahu kan ada orang itu. Tapi kan bukan temen gua. Iya sih. Temen lu bukan? Bukan juga. Kalau lu main di Piala Dunia gua dukung deh. Oh ada Abdel temen gua. Waktu pingpong lo nonton nggak? Nonton. Nonton. Gua di YouTube. Iya. Nonton. 2 kali kalah si Desta di acaranya sendiri. Bener tapi kan. Mana itu di ujung-ujungnya lagi kan ada yang ngetek ke gue. Ini si Soleh ngomongnya di mana gitu. Tapi kan bener. Iya, emang banyak benernya sih. Gua kan nggak fitnah. Iya. Selama yang gua omongin bukan fitnah, nggak usah takut. Ini ada pesawat nih. Nah, akhirnya ya. Pertama nih. Iya. Karena apa? Karena dekat Halim. Halim 4 bulan. Kok 4 bulan? Anak kedua. Harus ini dong mulai syukuran. Syukuran karena udah ditiupkan ruh tuh. Iya, harus mulai ini apa doa-doa. Doa-doa. Iya. Bacain Yusuf kalau laki. Laki, Maryam kalau perempuan. Perempuan dengan harapan akan seganteng Maria, seganteng Yusuf dan secantik Maryam. Iya. Jadi lo mah nggak peduli ya sama komen-komen orang ya? Kagak lah. Yang ngajak gua kecuali si Desta marah. Ini kan yang ngajakin gua aja nggak marah. Yang ngajak lo siapa sih? Desta. Destanya apa Vincentnya? Destanya. Masa Vincentnya juga gede kayaknya dikit ya sama lo ya? Orang dia bilang, "Leh ini si Desta yang khusus ngajak lu ke sini. Dia bilang pengen lu." Ya udahlah. Si Destanya WhatsApp, "Leh mau nggak ngomentarin tenis?" Oh ya udahlah mau karena yang main gua kenal semua kan. Mau gua. Tapi Vincentnya juga agak nanya mulu lo lah gitu ya gue lihat. Ya biasalah mereka suka kesel sama gua. Emang ya? Hari-hari itu. Lo ngerasa? Iya. Berarti gue kan kalau ada orang yang nggak ngerasa dikeselin sama orang gitu, jadi dia cuek. Iya ngerasa. Lo ngerasa dan lo cuek? Iya nggak apa-apa. Iya, hak mereka buat kesel. Yang penting lo nggak kesel sama dia gitu? Enggak. Ya kan orang kalau gua nanya terus mereka kesel karena gua banyak nanya, nggak apa-apa mereka kesel. Ya gua kan nggak perlu ikut kesel. Iya. Ngapain itu hak mereka kan bereaksi kesel sama gua. Ya nggak apa-apa. Gua terima keselnya mereka. Iya. Tapi lo mengerti nggak kenapa mereka kesel? Ngerti. Karena gua banyak nanya. Maksudnya kan lo ketemu mulu sering gitu. Ya kan pertanyaan gua beda lagi. Maksudnya kalau nanya lagi. Iya kan maksudnya pertanyaan gua beda lagi. Setiap event lo beda-beda nanyanya gitu. Kayak misalnya lagi jalan-jalan prediksi. Iya, gua nanya apa. Karena tempatnya akan beda. Iya. Tujuan akan beda. Iya. Nah, lo nanya lagi. Iya. Ya kalau mereka kesal lagi ya nggak apa-apa. Kan udah biasa. Iya. Buktinya lo diajak lagi ya? Iya. Ya nggak apa-apa kalau cuma kesel kan apa kan ya reaksi natural manusia lah. Ya lo terima aja lah itu. Iya, nggak perlu terlalu
dipermasalahkan, netizen pada marah juga, ya biarin itu kan ya hak mereka buat emosi, nggak apa-apa. Kan ada juga yang nggak suka, ada juga yang suka, ada yang nggak suka, ya udah biar imbang lah hidup. Hidup ini emang masalah keseimbangan ya. Kalau ada yang suka, pasti ada yang nggak suka. Ya. Iya, nggak usah terlalu dipikirin, maksudnya. Yang lo pikirin adalah omongan bini dan yang ngasih lo duit. Iya. Iya. Karena penting, kan yang ngasih duit udah ngasih kita kepercayaan. Bini juga kadang-kadang nggak gua dengerin itu. Apalagi netizen yang nggak gua kenal. Iya. Bini lo kesel gak sih Le sama lo Le? Sering. Dia ngadu nggak sama orang-orang prediksi kau? Iya, dia kan sering bilang, lah itu bayangin gua berapa belas tahun hidup bersama kan. Iya, maksudnya kesalnya netizen dan prediksi itu nggak ada apa-apa dibandingkan kesalnya bini gua menghadapi kelakuan gua. Tiap hari ada aja ngelot. Dia kesalnya karena lo nanya mulu? Ada aja yang bikin gua kesel, bukan cuma nanya. Apaan lagi? Ya, namanya juga laki-laki kan suka mengulangi kesalahan yang sama. Bisa gitu orang nanya mulu ya. Belasan tahun nanya mulu. Gak kelar-kelar sini ya. Lo nanya berarti terus. Gua kritis, Del. Banyak bertanya. Antara kritis sama nyebelin tuh ada beda-beda tipis emang sih gitu. Ada orang yang kritis sekaligus nyebelin ada. Iya, nggak apa-apa lah. Gak apa-apa juga ya. Itu hak orang ya. Iya. Lo nyantai aja ya deh. Iya. Gua udah sampai ke tahap udahlah, terserah lah. Sebelumnya lo agak terganggu nggak dengan orang yang sebelah malu? Kok orang sebelah sih sama gue gitu? Enggak juga sih. Dia maksudnya sekarang belum tahap apa? Ya berarti dari dulu emang gue nggak ini sih. Berarti dari dulu udah masuk tahap itu ya? Iya. Nge-tweet juga, lo banyak bikin galingan apa tuh namanya? Galian. Resapan ya, resapan. Sumur resapan. Ya karena kan mengganggu di depan rumah gua. Tapi kan gua tidak marah, tidak apa-apa. Gua cuma semua tweet gua kan cuma ini ada galian di depan rumah belum diangkut, tidak. Gua mention dinas yang bersangkutan. Kan gua tidak ada makian, tidak ada apa-apa, cuma menyampaikan fakta. Dengan harapan diangkut dong. Bener, akhirnya diangkut. Karena kan kadang-kadang orang ngomong harus pakai marah-marah, padahal mah tinggal bilang aja, ini faktanya gini, udah nggak usah pakai nada, datar aja. Tapi kan kalau tulisan nada tuh tergantung kita yang baca lah. Nah makanya gua nggak pakai kata apa ya, nggak pakai ekspresi apa-apa di tulisan gua. Semua tweet gua yang misalnya kayak sumur resapan, tolong dinas ini sudah seminggu ini belum diangkut galiannya, udah kan tidak ada penghakiman di situ, tidak ada kecuali gimana sih lo kerja? Gimana sih? Nah enggak, ya gue cuma bilang aja ini udah seminggu belum diangkut tanahnya, udah gitu kan. Nggak, orang juga baca, oh iya sih dia nggak marah juga, nggak ngeritik juga, cuma bilang aja. Akhirnya diangkut setelah berapa minggu? Langsung besokannya. Kan gue tunggu dulu. Kayak galian tanah di depan rumah. Ya udah gue kasih waktu sehari, 2 hari. Mungkin kan ribet ya. Iya. Masih banyak juga yang diangkut sebelah sana. Iya. Wah kalau udah seminggu udah nggak bisa. Mungkin berarti nggak bener nih. Makanya gue posting. Sekarang trik gue gitu. Kalau ngomongin sesuatu di media sosial, nggak usah pakai nada. Nggak usah pakai ekspresi. Gimana itu Le? Ya gampang aja, tinggal bilang aja. Ada ini di sini udah. Kan yang gua si kasus ini juga semua yang gue itu yang kayak gua perpanjang STNK. Gua kan nggak pakai ekspresi apa-apa, cuma menyampaikan fakta-fakta. Ada ini udah. Ya gua memang ya nggak ada niat menjatuhkan, nggak ada apa, ya udah. Jadi kan orang juga pas baca, iya tapi nggak marah-marah kok. Kan kita suka lihat orang kalau di medsos, goblok apa kerjanya nggak becus. Iya. Padahal kan kita tinggal tanpa makian itu pun kita udah bisa bilang, menyampaikan ya. Iya, ini ada ini loh di sini, udah sama aja tersampaikan tanpa kita maki-maki pun orang udah tahu maksudnya ada apa. Kadang kalau kita maki malah nggak dapat maksudnya ya. Iya. Orang baca maki-makiannya doang ya. Ya kan misalnya kita bilang kalau misalnya di ruangan ini ada sampah, tinggal bilang
Del ada sampah. Coba, kan lebih enak daripada, Del goblok banget sih lu ada sampah ini. Ada tamu kok lu berantakan gimana sih, sampah nggak diangkut. Nah kan orang juga, kok gitu. Ya bilang aja gitu. Jadi kan orang juga tahu apa. Ya udah emang cuma menyampaikan fakta. Ya. Internet provider juga pernah lo? Iya, gue ada 2 internet provider. Dua-duanya lo tweet? Dua-duanya gue tweet. Sekarang karena lancar. Karena gangguan. Oke. Yang pertama itu gua kan waktu langganannya 100 ribuan, gua nggak berani komplain. Oh kok lemot, ya udahlah. 100.000. Begitu udah gua naikin jadi 500.000, kok masih lemot? Gua kasih waktu 2 minggu. Lo orangnya ngasih waktu ya? Iya. Iya. Takutnya kan? Iya. Takutnya itu cuma kasus sebentar gitu ya? Iya. Takutnya gua marah-marah. Oh Pak, ini lagi ada gangguan. Ternyata gua salah. Iya. Gua kasih waktu. Oh konsisten nih ngaconya. Baru gua bilang, ini saya langganan 500.000, tapi kok speednya segini. Nggak usah maki-maki, kasih tahu aja. Mention, tapi mention. Iya. Apa ininya responnya? Oh langsung nelpon segala ke manajer gua, ke si Ricky Watimena. Kok ke Ricky? Dia pernah ada proyek sama Ricky. Oh iya. PH-nya Ricky si direktur marketingnya atau apa pernah Ki kenal sama Kang Soleh nggak gini, dia tolong sampaikan gini. Akhirnya? Sekarang lancar terus. Nggak pernah ada gangguan internet gua. Sesuai dengan janji berapa Mbps gitu? Iya, gue mah yang satu provider malah diteleponin mulu tiap Sabtu. Pagi Pak, ya ini dari ini, ya gimana Pak internetnya seminggu ini lancar, lancar Mbak. Ya. Kalau ada gangguan bilang aja Pak ya. Ya, kalau sama yang galian di ini nggak? Kalau galian kan udah nggak ada. Halo lagi. Pak, gimana galiannya? Ntar kalau ada yang mau diuruk lagi kasih tahu ya. Yang satu lagi lancar. Gue dikasih sepeda malah yang satu lagi. Pas Lebaran. Gara-gara lo sering kritik? Bukan kritik, gue pernah bilang kayaknya ini hanya orang-orang yang sabar nih yang berlangganan internet ini. Udah gitu doang padahal. Dapat sepeda lo? Iya. Terus ada temen gue kerja sebelumnya di situ. Jangan nge-tweet gitu dong, gini. Ya ini gue ngegangguan mulu, gue bilang sebulan bisa 2 kali gangguan. Ya tapi jangan nge-tweet, nanti diperbaiki ya gini. Ya kan gue nggak mau narik ini gue, ya udah terjadi tweet gue. Akhirnya pas Lebaran dikasih sepeda, terus sampai sekarang lancar terus internet gue. Lo kan dia juga nggak tahu sebenarnya ada gangguan apa enggak ya. Maksudnya kalau lo pengen sepeda, pengen apa lo nge-tweet aja lagi gitu. Siapa tahu lo barang dikirim lagi ya. Iya. Lo nggak ke DM tuh. Kalau gue ke DM gue ke DM ini, ke DM-nya si yang punya provider ya. Gue pernah tuh langsung dibenerin juga sih, gitu. Enggak, karena gue nggak pernah, gue malas baca DM juga, jadi gue malas nge-DM orang. Iya. Gue tuh di Instagram orang nggak bisa DM gue. Nge-tag lo juga nggak bisa ya? Kecuali yang gue follow, dan yang pernah nge-tag gue zaman dulu sebelum settingannya diganti itu masih bisa tuh. Oh gitu? Kan gitu Instagram kalau kita ganti settingannya nih sekarang nih. Nah orang-orang yang beberapa tahun sebelumnya pernah mention kita masih bisa, tapi orang-orang yang belum pernah mention kita udah nggak bisa mention di story gitu. Sekarang cuma yang lo follow doang atau yang gua follow doang. Yang bisa mention lo? Iya, yang bisa nge-tag atau apa. Iya. Lo di Instagram kemarin-kemarin di Explorer banyak yang orang netain gak sih? Iya. Kenapa ya itu ya? Gua kan orang pada bingung, terus gua bilang, ini makanya gara-gara gua sering lihat gambar cewek juga kali. Jadi gua nggak tahu apakah gua nggak tahu itu salah ya, padahal karena gua sehari-hari memang bini gua sampai ini pernah kan anak gua suka pengen lihat Instagram bini gua, lihat kucing, cat. Kalau dia lihat HP gua nggak mau tuh lihat explore-nya. Kata istri gua, tuh ini kamu sih explore-nya cewek-cewek semua, jadi si Dilan males lihat Instagram kamu. Ada cat-catnya juga toket tapi. Sama si cat juga ya. Iya, mana ada depannya. Iya. Nah lo ngeliat itu, ada orang lagi netein ya? Iya. Nyusuin ya kayak. Ya terus gue bilang, ngapa ini lagi kampanye menyusui kali ya? Iya, kayak semua orang dah.
Iya, tapi gue sih senang-senang aja ya. Iya sih emang. Kenapa mesti protes ya? Ya mungkin ada yang kelihat sama bininya dan bininya nggak sepengertian bini lu gitu. Iya, mungkin bininya juga harusnya coba kamu lihat punya kamu. Pas dilihat juga harusnya kan sama. Oh. Kalau bini gambar laki kali, kita kan nggak lihat aja Instagram bini kayaknya, kita. Enggak sih, kayaknya cewek jarang gitu ya. Cewek emang nggak liatin. Nggak ngeliatin cowok? Iya, nggak tahu kalau cowok-cowok telanjang dada banyak nggak sih di Instagram? Banyak. Gue sih nggak ngeliatin sih yang ada. Ronaldo tuh sering banget Ronaldo. Iya. Ngapain lu liatin Ronaldo telanjang dada? Kan lewat di beranda. Apa namanya? Explore. Home. Gua kan follow. Oh, enggak, gua nggak follow. Gua sama Ronaldo taunya yang tonggos. Makanya Ronaldo Brazil. Iya, gua tuh suka bingung Ronaldo. Perasaan Ronaldo nggak gini mukanya. Cristiano Ronaldo. Iya, tapi kan orang nyebutnya Ronaldo. Begitu gue lihat, perasaan dulu Ronaldo bukan begini mukanya. Kenapa jadi ini Ronaldo yang gue tahu kan itu. Iya, Ronaldo Brazil. Jadi lo begitu tidak mengikutinya sama sekali? Enggak. Kan rame di Twitter ya kalau lagi pertandingan bola gitu. Enggak, gue nggak ngerti. Makanya gue kalau di pergaulan orang-orang pada ngomongin bola, gue diem aja. Terus kalau kadang-kadang ada orang baru, terus baru kenalan ngomongin bola semalam, terus gue diem aja. Gue juga agak ngikutin sih. Iya. Lo mau bikin film Apa udah kelar sih? Udah, nanti tahun depan lah. Tayang Star Syndrome judulnya. Yang main si Gilang Dirga. Iya, padahal udah lama tuh Iya. Waktu gue bareng sama Gilang. Iya, apa gitu? Dangdut ya? Apa sih? Puasa. Puasa, iya. Nah itu. Dia lagi syuting, dia lagi mau diet. Iya, itu kan sebelum puasa gua syutingnya. Puasa ini ya? Puasa tahun ini ya? Iya. Sebelum puasa. Tahun depan lah tayangnya 2023. Lama banget Iya, PH kecil, maksudnya PH baru, belum tentu ya nggak semua udah PH gede dapat jadwal lah. Emang gitu bioskop iya. Kan kalau PH yang kecil-kecil nanti ngajuin, nanti 21 yang nentuin. Oh, ya udah lu dikasih deh tanggal segini. Kan orang cuma bisa ngajuin, gua mau dong tanggal segini, nanti sama 21 yang nyentuin. Oh ya udah nih ada nih tanggalnya. Karena dia pertimbangin juga kira-kira bakal datengin penonton nggak ya? Iya. Kalau gue taruh situ nggak ada penonton, gue rugi. Kalau PH gede kan udah jelas, udah ada. Iya. Udah ada track record. Nah ini kan PH gue kecil, baru berapa film, baru 6 film apa? Tapi pernah bikin film. Cuma kan belum ada yang meledak. Pernah tayang juga? Pernah tayang di bioskop, cuma kan belum meledak. Nggak yang nggak kayak Star Vision gitu yang udah box office apa gitu. Ini berarti prosesnya juga hampir setahun juga dong kalau kemarin lo masih mixing katanya lo bilang. Iya, masih ini belum selesai. Gue masih preview video film, masih preview audio udah mau selesai. Preview gambar lagi di grading. Itu ininya gimana sih kalau film Apanya? Prosesnya maksudnya apaan aja dulu awal deh. Lo kan sutradara berarti lo tahu dari rangkaiannya kan? Gua kan dulu ditawarin sama si produsernya nih, Mahakarya. Si Dendi namanya. Dia punya cerita, udah jadi skenario. Nanya awalnya nawarin Bene. Mau ngedirect film pokoknya tentang musik. Nah si Bene nggak ngerti musik. Terus dia bilang, "Udah si Soleh aja tawarin." Si Dendinya nawarin ke gua. Terus gua dengerin dulu, gimana ininya? Premisnya gini. Oh, gue suka. Ya udahlah. Ya udah yuk gua kerjain aja. Dia udah jadi skenario waktu itu. Baru draft berapa ya? Nah, dia pertimbangan apa milih lo? Karena si Bene track record wartawan. Film gitu. Enggak, track record filmnya gimana? Iya kan gua nggak laku filmnya dulu. Tapi kan gua ngerti musik. Iya. Jadi dia nyari sutradara yang suka musik juga. Makanya gua mau karena ini tentang musik. Oke. Terus ya udah, dia udah ada draft berapa ya waktu itu skripnya? Gue lupa berapa sih, udah draft 3 ya? Iya, sekitar segitu. Ya draft 3, draft 2 lah. Terus gua bilang sama si Dendi, ya udahlah, udah begitu nyampe gua bilang, ya udah nih, gua coba tanya Ernest ya, pendapat dia gimana soal cerita ini sebelum kita lanjut kerja. Terus gua kasih Ernest ceritanya, terus dia bilang, oke kok ini ya pokoknya dari sisi struktur cerita bagus nih. Ya udah, terus akhirnya gua bilangnya Ernest, ya udah kalau enggak
inilah tolong lu ambil alih, kalau nggak apa jadiin dia jadi bagian dari pengembangan cerita lah, si Ernest yang garap skenario, karena kan film cerita harus paling ya salah satu apa fondasinya kan cerita. Film yang bagus tuh harus dari cerita dulu. Makanya gue bilang sama Ernest, tolong lu mau nggak bantuin ini ngembangin skenario supaya bagus gitu. Ya akhirnya inilah sama Ernest. Terus itu dari penulis pertama tuh kalau nggak salah draft 4, terus kayaknya dianya sibuk atau karena udah terlanjur lama. Itu kan dari skenario pertama dia sampai ketemu gue tuh lama, udah berapa bulan apa berapa tahun tuh. Kayaknya penulis skenario yang pertama tuh udah bingung lah mau diapain, akhirnya kita bilang, udahlah ini aja selesaiin dari penulis pertama, kita cari penulis berikutnya. Biar si Ernest yang cari yang cocok buat garap skenario ini. Akhirnya udah penulis skenario yang pertama udah draft 4, oke ya udah kita kerjanya dia dibayar sampai draft 4. Ya, dibayar udah lock lah, dianggapnya udah selesai kerjanya skenario pertama. Nah, akhirnya penulis skenario yang kedua yang di bawah Ernest. Ada namanya si Rino. Tapi dipakai tuh yang inian sampai draft 4-nya. Udah dirombak banyak sih. Tapi secara cerita enggak. Secara cerita masih ada lah sedikit lah irisannya. Makanya di kreditnya ditulisnya penulis skenario Rino Sarjono, cerita Haki Ahmad, dan namanya penulis yang pertama. Ya kayak ide cerita gitu ya kalau ya, ide cerita. Karena dia yang penulis pertama. Ya udah dari cerita itu gue 2 tahun skenario itu dari 2 tahun sampai ke syuting. Iya kan pandemi. Oh ya, di pandemi ya. Pas lagi pandemi ini sebelum pandemi berarti. Pas pandemi. Jadi gue awal-awal pandemi 2020 dihubungin. Ya, benar 2 tahun ya. 2 tahun. Awal pandemi dihubungin, terus baru syuting 2020. Ya hampir 2 tahun. 2022 lo syuting. Iya 22 kan. Iya. Hampir 2 tahun itu garap skenario. Terus gue bilang sama si Dendinya, ini sampai gue puas ya, sampai kita puas skenarionya, jangan buru-buru. Plus lagi pandemi juga, akhirnya tahun kemarin gue bilang, kita syuting aja yuk daripada kelamaan udah. Tapi lu gimana awalnya? Kan udah 2 tahun. Tapi lu udah puas lah sama ceritanya. Iya. Ini ada waktu itu gue pikir mau syuting prediksi. Gue bilang, gue mau syuting film prediksi nih tahun ini. Kita duluan ya syutingnya. Ternyata syuting prediksi kagak jadi-jadi. Iya. Prediksi ngapain? Mau bikin film tentang prediksi. Iya, nggak tahu tentang apa. Pokoknya yang main prediksi aja. Judulnya tentang prediksi, tapi nggak tahu cerita tentang apa. Tapi dari dulu sampai sekarang kagak jalan-jalan karena terlalu banyak berdebat. Lo pasti. Ya bukan gua doang. Kan lo ngerti film, berarti lo. Ya tapi kan yang lain juga banyak maunya, susah lah. 13 orang menyatukan 13 kepala ya. Iya, ribet. Akhirnya syuting lo yang milih pemain gua. Karena ini kan tentang musik, gua pengen semua kru dan pemain juga harus musisi, maksudnya antara musisi atau orang yang benar cinta musik. Iya. Kan yang main Gilang kan memang Gilang Dirga kan penyanyi juga, dia kan jago. Terus ada Tora kan pemain band juga. Tanta juga vokalis, gitaris. Terus ada si ceweknya namanya Kezia, dia bisa nyanyi juga walaupun bukan penyanyi, tapi dia memang bisa nyanyi. Yang penyanyi bukan sih? Yang penyanyi sekarang ini bukan? Bukan, ada ini Keza Aletheia namanya. Nah, terus satu lagi ada Tisa Biani. Iya, penyanyi. Terus ada Maisa Kana yang ceweknya anak yang remaja gitu, dia bisa main musik. Krunya gua cari yang memang bener. DOP-nya si Fahmi Saad, adeknya Didit Saad sama Imanes kan. Didit gitaris ya? Iya, gitaris kan. Kakaknya Imanes. Si Fahmi ini emang suka musik. Terus si Fauzinya sebelumnya pernah bikin film Backstage yang tentang musik. Astrada 1 si Katy, dia manajer band. Gue cari yang itu aja, yang seneng-seneng musik aja. Lo pakai ini nggak, co-director nggak? Nggak ada. Lo sendiri? Gue sendiri.
Udah pede gue, udah pede. Udah pede karena lo pernah sutradarai yang Iya, 2 film. Iya. Udah pede gue, udah ngerti lah. Udah ngerti. Ya. Tenis gambar harus ngambil gini lo juga. Ya nggak terlalu ngerti. Itu tapi kasih kan, DOP lah. Iya kan gue bilang sama DOP-nya gue nggak terlalu paham nih. Lu kan yang lebih ngerti. Ya. Tapi kan gue tahu yang gue mau. Gue cuma bilang gue mau gambarnya gini. Nah itu gimana? Nerjemahinnya. Ya gue maksudnya tipe, gue mah ya jujur aja, kalau gue nggak ngerti gue bilang, gue nggak terlalu ngerti nih soal gini-gini. Ya tolong dibantulah. Gue nggak so tahu, maksudnya apalagi mereka kan orang lebih lama dari gue di film kan. Iya. Boleh sebel nggak sama lo lah? Enggak lah, kayaknya ya. Beda ya? Iya. Kayaknya ya. Ya atau lo nggak ngerti? Kan gue nggak banyak nanya. Kan gue yang menentukan. Malah banyak mereka nurut. yang nanya sama gue justru. Nah lo gedek gak orang banyak nanya? Nanya mulu lo. Tapi kan justru gue yang ngasih ini. Nih gini. Jadi mereka nggak terlalu banyak nanya. Iya. Kalaupun banyak nanya gue memahami. Karena kan gue suka nanya. Jadi ketika ada orang nanya, gue santai. Gak gedek juga ya? Enggak, biasa. Biasa. Tinggal dijawab aja. Sama orang yang banyak nanya tuh nggak usah marah. Jawab aja. Kan gampang. Iya. Walaupun pertanyaan yang sebenarnya nggak juga sih ya. Pertanyaan pasti dia karena lu dia nggak banyak tahu. nanya dari tadi, emang gue sebel? Enggak kan? Iya. Kan porsinya ini. Iya, tapi kan sama aja pada dasarnya kan. Hidup ini ya tanya jawab ya. Iya, sampai mati pun kita ditanya. Iya, kan? orang mati. Iya. Coba kalau misalnya mati, malaikat banyak nanya lu. Iya. Nggak bisa dong. Iya, nggak bisa. Iya, makanya orang-orang yang sebel sama banyak nanya, lu sampai mati pun ditanya. Ditanya ya. Manro buka ya. Iya. Udah nanti mau di surga ditanya juga kan, amal baik sama buruk mana nih? Ditimbang lagi. Masa kita mau marah? Nggak bisa lo. Udah lo, jadi kalau soalnya nanya tinggal dijawab udah. Kalau lo nggak tahu gitu, udah kelar. Kayak Yayu Basuki kan ditanya. Iya, nggak tahu. Kenapa 15? Nggak tahu saya, udah kelar. Tapi lo nggak kelar di situ masalahnya, lo ceter. Iya kan, ya namanya manusia kan, penasaran. Lah mumpung kapan lagi lu nggak setiap hari ketemu Yayu Basuki? Iya. Coba kan maksudnya lu nonton dia dari kecil, legenda gitu, legend. Ya kan banyak pertanyaan. Iya. Nah itu lo tahu Yayu Basuki legend tenis? Ya tahu lah. Karena dia memang legend banget ya. Cuma kan gue nggak ngerti permainannya. Gue cuma tahu dia jago udah. Iya. Pernah berapa belas besar gitulah. Iya. Cuma kan masalah pertandingan kan ya apa urgensinya sih gue tahu gitu. Iya. Terus lo milih Gilang karena dia manajemennya Gilang. Mahakarya itu. bukan gue yang milih kalau Gilang. Gilang udah sepaket. Mahakarya sama si yang punya duit. Iya, jadi yang punya. Berarti lo dengerin yang punya duit. Ya iya dong. Iya, Mahakarya itu kan yang punya duit. Iya. Dia bilang, ini yang pemeran utamanya Gilang. Oh ya udah, yang lain terserah gua. Oke. Yang Gilang dari mereka. Kalau misalnya itu, ini kalau berandai-andai, kalau misalnya itu yang dipilihin lo nggak demen, kan begitu Gilang. Dari awal nggak akan mau gua. Oke, karena Gilang memang lo tahu dia. Iya, karena Gilang terus ceritanya musik, Gilang bisa nyanyi, bisa acting, ya udah mau. Kalau misalnya ternyata yang dipilih gua nggak suka, gua tapi nggak mau deh lu yang ini. Pasti gua tolak dari awal. Antara gua tolak atau gua nego. Ganti dah gitu. Iya, kalau dia nggak mau ganti pemain ya gua nggak usah ambil. Iya, gua nggak mau ngambil kerjaan yang gua nggak mau dari awal. Apapun pekerjaan itu. Iya. Daripada nggak nyaman kerjainnya ya. Iya. Pernah nggak lo mengerjakan sesuatu yang tidak nyaman? 2002 pernah gua. Jadi berarti wartawan. 1001. Kalau setengah 500 ya. Iya. Sebenarnya kalau nego bisa 2003 sih. Bisa. Iya. Kalau udah akrab. Atau kalau bisa bahasa daerah. Kalau sama sukunya. Sama sukunya ya. Atau kalau kita tinggalin. Iya. Ya udah sih. Iya. Iya, 2002 wartawan lo ngapain yang lo gak demen? Gua pernah kerja di tabloid ekonomi. Wah, pesawat lagi lewat. Maaf ya agak terganggu ini karena kita dekat Halim. 5 bulan. Oh, udah 5 bulan. Udah sebulan sejak tadi kita ngobrol. Betul, ya. Udah. Durasinya lama juga. Iya. Kerja apaan, Le? Ngapain? Kan wartawan.
Tapi kan gue pengennya wartawan musik atau wartawan hiburan. 2002 gue masih kuliah tuh, kerja jadi wartawan ekonomi. Baru ada orang Jakarta pengen bikin tabloid ekonomi. Gue mau karena waktu itu dikasih gaji 1 juta sebulan. Sedangkan dulu gue cuma dapat 150.000 dari bokap sebulan. Jauh kan dari 150.000 penghasilan gue jajan sebulan, tiba-tiba ditawarin gaji 1 juta sebulan. Wah, gede banget. 6 bulan gue kerja nggak betah karena nggak nulisnya, aduh soal ekonomi apa gitu, nggak suka. Makanya dari situ kayaknya meskipun duit gede tetap aja ngejalaninnya nggak nyaman. Itu kan duit gede banget buat gue, ukuran gue waktu itu kan 6 kali lipat. Iya, dari 150.000 tiba-tiba gue punya duit 1 juta sebulan gitu. Wah, bisa foya-foya. Tapi hati nggak bahagia. Foya-foya. Lo foya-foya ngapain? Mabok gitu ya. Iya, jadi megang duit dah gitu ya. Iya, megang duit lah. Gue punya duit 1 juta. Tapi setiap ngerjain, aduh nggak nyaman. Makanya dari situ gue udahlah, yang penting nyaman dulu. Duit kalaupun ya asal pas aja. Dulu gue prinsipnya yang penting nyaman dulu, meskipun nggak gede, asal pas aja, asal cukup gue bisa. Dulu kan gue makanya gue kerja di gue 2004 kerja pertama kali, gaji gue 1.350.000. Ngekos 500.000 di Pancoran. Sisa 50.000 sebulan, itu pun kadang-kadang nggak ada sisa. Tapi bahagia. Karena kerjanya ngapain? Jadi wartawan musik. Iya, MTV Tracks. Tapi meskipun pas-pasan maksudnya, tapi gue bahagia. Memang dari dulu musik lo ininya? Pengennya ya. Karena pengen jadi musisi, tapi gue nggak bisa. Main musik bisa gak lo? Enggak. Nyanyi? Enggak. Kalau gue bisa main musik, gue udah kayak lu ngelawaknya deh pakai lagu. Iya. Enak itu. Enak ya. Iya. Enggak lucu pun orang nyanyi bareng. Iya. Licik lu kan. Iya. Enggak ada punchline-nya pun, yang penting orang tahu lagunya. Iya, gitu. Iya. Tinggal introin bento juga orang nyanyi. Iya. Lu bawain lagu yang sama pun, lawakan yang sama dengan lagu yang sama, mau puluhan kali pun orang nggak komplain. Iya. Karena enak. Karena ikut nyanyi. Iya. Buat gue lah skillnya. Ya orang kan udah di jatah-jatah skill lo tuh gue nggak punya gitu. Skill nanya. Skill digedekin tapi cuek tuh nggak jarang loh Orang digedekin tapi cuek ya. Ikhlas aja Del. Betul. Kan ilmu tertinggi itu ikhlas katanya. Iya. Nyaman kerja tuh yang penting nyaman. Uang mah nomor 1. Karena setelah ridho Allah ada ridho klien. Benar. Iya. Ada ridho Rizky juga sih, Rizky Ridho. Siapa itu? Penyanyi dangdut. Rizky Ridho lah gitu. Rizky Bilar. Setelah lo pilih Gilang ternyata sesuai dengan. Iya, ternyata dia berbakat, aktingnya bagus pas dia udah. Dia bakat banyak banget ya, Iya. Nah, lo kalau mau minta bakat sebenarnya dari dia tuh. Apa aja kayaknya bisa. Enggak, nanti dikasih bakat gemuk juga. Iya, kasih giliran dikasih yang bakat gemuknya ya. Jago dia Gilang tuh, bagus mainnya. Ceritanya juga bagus menurut lo? Bagus, ceritanya tentang penyanyi yang udah nggak laku, pengen comeback di industri. Tapi industrinya ternyata udah beda dibandingin zaman dia kaya. Jadi ceritanya 2005 dia punya band namanya Jay and the Others. Nah, sempat punya hit lah 2005. Itu yang di Instagram baru-baru ini. Iya, Jay and the Others. Yang bikin itu grup beneran apa grup bohongan sih? Apa grup untuk film lo? Bingung kan? Iya. Iya. Gue bilang kapan ketemunya orang-orang ini gitu? Ya itu di film semua tuh? Iya. Jadi ceritanya si Jay and the Others tuh yang main Gilang Dirga, gitarisnya Denny Casmala, basisnya Thomas Ramdan, drummernya Gusti Hendy, keyboardisnya Randy Niji. Nah itu buat film itu. Band di film. Iya. Ceritanya Jay and the Others 2005 punya hit. Si vokalisnya si Gilang. Ya. Yang bikin lagu Denny Casmala. Lu bagus dong berarti. Bagus. Iya. Makanya gue seneng bikin film ini karena gue berasa bisa jadi produser lagu. Gue minta Den bikin lagunya kayak gini. Wah, belagu kan gue. Iya. Padahal gue nggak ngerti main musik. Tapi ngerti nikmatin. Iya. Makanya gue seneng
bikin lagu itu, terus gue minta si Batman, Goodnight Electric, minta bikinin lagu juga. Iya. Jadi Jay and the Others ini yang gue lihat di Instagram beberapa orang itu adalah band di film lu. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada itu. Ada. Ya itu mereka. Emang itu dari dulu ada bandnya? Nah, bingung kan? Iya. Maksudnya gue bingung nggak lo jawab, cuman nih ada. Nah bingung kan jawabannya gitu. Tapi bukan band beneran. Band beneran. Untuk di film. Iya. Tapi pada kenyataannya di dunia nyata tidak ada band nama The Jay and the Others. Ada. Sekarang kan ada jadinya. Sekarang ada. Ya tahun 2005. Tahun 2005 ada nggak? Tinggal dicari ada nggak? Iya. Lo bukan nanya doang yang ngeselin, jawab juga ngeselin lo. Ceritanya itu. Jadi dia udah punya hits 2005. Terus dia mau comeback lagi di industri. Zaman udah beda. Iya. Soal itulah perjuangan. Nah, dia ketemu cewek si yang dimainin sama Keiza itu. Iya. Buat dia pengen jadiin buat comeback dia. Iya. Duet kayak gitulah. Ternyata industri udah beda zaman sekarang dibandingin zaman dia dulu. Iya. Si Gilang harus diet tuh apa sih? Karena kan dia tuh di film tuh kan ceritanya di era film di cerita filmnya dia udah gemuk banget. Nah, tahun berapaan nih ceritanya? 2019. Oh, 2019. Nah, dia harus bikin video klip yang ceritanya 2005. Jadi dia harus lebih kurus daripada ketika dia di film. Ya makanya dia diet. Ternyata udah hilang 15 kilo pun dia masih gemuk. Iya, emang kan emang dia bilang 15 kilo. Tapi memang kalau dibandingin yang di film dengan yang di video klip itu lumayan ramping, tapi tetap gede. Iya, 15 kilo. Padahal udah 15 kilo si Gilang bilang itu turun. Jadi akhirnya di syuting tuh yang 15 kilo. Karena waktu gua yang di video klip itu. Iya. Karena dia waktu gua ketemu itu lagi cerita-cerita tinggal satu scene video klip doang nih yang belum. Iya. Gitu. Dia bilang kasih gua waktu 2 bulan, gua turun. Dia bilang bisa 20 kilo tapi ternyata nggak nyampe. 15 ya? Iya, 15 apa 12 itu, tapi tetap ya karena tulangnya gede kan. Gede, iya. Orang dia betisnya aja lebih gede dari paha onta. Waktu itu pernah pokoknya di betisnya gede banget ya si Gilang ya. Iya. Emang orangnya gede gitu. Iya, tulangnya kayaknya gede. Iya, emang kurus aja udah gede gitu. Tapi udah kelar lah semua nih pengambilan gambar. Ya nanti. Pengambilan gambar udah kelar semua. Januari lah, mudah-mudahan lah ya. Keluar Star Syndrome, nggak tahu, cuma Januari apa kapan. Tapi lo optimis gak? Enggak. Nah, gimana? Gua mah ikhlas aja. Ya ikhlas kan bukan berarti tidak optimis. Gua optimis tapi kalau nggak ini berarti ya itu ikhlas baru. Masa optimis sama ininya nggak ada sih, Le? Gua nggak pernah optimis orangnya dari dulu. Maksudnya? Gua nggak tahu kalau ditanya masa depan, gua nggak tahu. Iya. Masa nggak ada harapan buat anak masa nggak ada? Lo akan mikirin masa depan itu, Le. Lo anak lo pengen nih kayak begini sekolahnya di sini segala macam, itu kan mikirin masa depan. Apa lo nggak lo pikirin? Anak lo kelas ntar SMP terserah aja gitu. Iya kan maksudnya nggak yang optimis bakal gimana. Udahlah usaha aja. Kan nggak tahu hasilnya bakal gimana. Iya, hasil nggak tahu sih. Jadi ditanya optimis atau enggak, gue mah nggak pernah. Target juga nggak ada berarti lo menargetkan sesuatu. Gua kayaknya nggak gitu deh. Ya jalan aja gitu. Iya, yang penting mah kan gua mah mikirnya gini, kalau gua bikin film, yang penting gua puas dan bagus gitu hasilnya. Udah, masalah hasilnya gua nggak tahu apa optimis atau enggak. Laku apa enggak terserah. Iya, gua nggak tahu. Gua kalau gua tuh susah ditanya optimis atau enggak. Gua dari dulu kalau ditanya optimis atau enggak, gua suka nggak tahu ya. Bingung ya? Iya, bingung emang. Tapi pernah nggak ada sesuatu yang melebihi ekspektasi lo? Ekspektasi pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada ekspektasi. Sesuatu yang melebihi ekspektasi lo. Apaan aja dah. Hidup kek, apa kek, motor kek. Ada, gua dulu pengen lagi gua wartawan
gajinya 5 juta sebulan, gue pengen deh 10 juta sebulan. Oh, ternyata sekarang udah lebih. Udah itu doang. Tapi nggak jadi wartawan? Enggak. Iya, ada lah. Jadi ada ekspektasi lo ya. Ya, tapi cuma gitu, cuma yang pengen deh misalnya. Apa punya rumah udah gitu. Iya. Tapi lo mau usahakan kan, misalnya gini, kayak lo pengen 10 juta, kayak lo pengen punya rumah, lo usahakan kan supaya rumah itu ada gitu, nggak dijalanin aja. Enggak. Hah? Masa sih lo kagak ada sih? Gua pengen motor nih. Nabung nggak? Enggak. Tapi lo kok beli itu motor? Ya kan pas tiba-tiba udah ada, gua nanya boleh nggak sama istri beli, ini ada duit nih. Tapi gua nggak yang mengejar itu. Gua pengen punya rumah, nggak yang gua ngejar-ngejar apa financial planner. Gua waktu itu pas pengen punya rumah terus nggak gua nabung karena dulu juga nabung susah gimana. Nggak ada yang ditabung ya? Iya, nggak ada yang ditabung. Mau nabung apa coba? Iya. Cuma pengen. Tapi gua nggak mengejar itu. Cuma kayak kalau punya rumah kayaknya enak deh. Udah. Tapi gua nggak merencanakan gimana caranya supaya gua punya rumah. Ya. Maka gua harus tabung gini-gini. Enggak. Kan pas mau gua punya rumah tiba-tiba gua menang kuis. Menang kuis gua di Global TV yang Are You Smarter Than a Fifth Grader. Dapat gua berapa 15 juta apa 25 juta gitu. Gua lupa 15 juta kayaknya. Menang kuis lumayan 15 juta. Terus gua tiba-tiba ada dikasih proyek nulis buku 8 juta. Terus gua waktu itu ngapain lagi ya? Pokoknya tiba-tiba gua waktu itu rumah pertama gua tuh 300 juta. DP-nya 60 juta. DP-nya ada tahu-tahu. Iya, kumpul. Ada 50 juta nih. Ya udahlah gua tanya temen gua, rumah berapa DP-nya? Sini 60 juta ada. Kalau lu ada 60 juta bisa nih. Ya terus gua, ke 50 juta. Gua nanya bokap, punya 10 juta nggak mau DP rumah? Habis ini nggak akan minta duit lagi deh. Ya udah dikasih sama bokap gua 10 juta. Udah DP rumah. Tapi bukan sesuatu yang gua rencanakan jauh-jauh hari. Maka gua nggak gitu. Karena nggak capek tau dalam target terus direncanain. Iya sih, gue juga enggak. Coba misalnya ya gue juga dari dulu pengen punya motor, tapi gue nggak merencanakan bagaimana caranya supaya gue punya motor. Harga motor segini, maka gue harus nabung. Enggak. Harus nyari kerja harus kerja lebih giat. Enggak. Gue mau kerja biasa-biasa aja tapi duit banyak. Iya sih, emang paling enak sih itu. Kerja biasa-biasa aja duitnya kagak biasa. Dan lo dapet tuh pekerjaan itu sekarang ya? Ya alhamdulillah, kerjaan gua kan paling juga sebulan berapa kali, tapi gua bahagia. Cukup. Kan harapan hidup gua cuma satu. Banyak waktu luang tapi tetap banyak uang. Banyak waktu luang tapi tetap banyak uang. Sulit sih sebenarnya. Tapi lo ada di situ sekarang. Iya kan, makanya banyak itu kan tergantung relatif, tergantung kita yang nentuin. Banyak itu bukan perkara jumlah ya. Iya, perkara penerimaan. Iya. Mungkin banyak buat gua buat lu nggak banyak karena mungkin kebutuhan lu lebih dari gua. Tapi kan gua selalu ngelihat zaman dulu gua penghasilan gua berapa. Ya kalau dibandingin zaman dulu gua banyak. Tapi kan mungkin kalau dibandingin orang lain gua masih biasa aja. Jadi gue mah ya udahlah, nggak usah ngoyo. Makanya gue nggak yang gitu, nggak merencanakan. Paling kalaupun gue merencanakan tuh kayak misalnya ada duit, habis kerjaan ini, ya udah taruh di tabungan anak. Taruh gitu aja, nggak yang planning harus gimana. Oh ada, ya udah taruh gitu. Gue tidak mengejar sesuatu misalnya kayak gue pengen jadi sutradara, maka gue harus gini-gini. Enggak. Gua nggak yang gitu. Datang aja dengan sendirinya ya? Iya. Semua tawaran tuh berdatangan maksudnya kan. Ya gue bukan sombong, bersyukur. Gua maksudnya kan orang mah ya gua sadar orang mau nyutradarain film kan susah. Jalurnya. Jenjang karirnya lah bertahun-tahun dan ini tiba-tiba gua ya ditawarin kan disyukurin, tapi gue nggak yang begitu, nggak yang harus. Ada tahapan-tahapan yang lo jalanin gitu ya? Iya, gue mah lebih ke jalanin aja. Kalau ada ambil.
Kalau nggak ada, apa yang mau diambil? Iya. Iya. Kalaupun belum datang ya santai aja. Santai aja. Nikmatin. Nanti ada masanya sendiri. Iya, gua prinsipnya gitu. Kalau sekarang lagi dikasih kepercayaan ya lu nyutradarain, ya udah, gua bekerja sebaik-baiknya. Kepercayaan itu gua jaga baik-baik. Ada orang yang percaya sama gua ngasih duit buat bikin film, ya udah gua kerjakan sebaik-baiknya. Masalah nanti bakal membawa kemana itu mah gimana nanti. Iya. Dan lo ikhlas aja udah dari sekarang. Ikhlasnya udah dari sekarang, mau laku mau kagak gitu ya. Iya, semua mau pekerjaan ngetop, gua begitu. gitu. Pokoknya yang penting gua nyaman melakukannya aja udah. Iya. Kan masalah itu mah ikhtiar berikutnya. Iya. Masalah hasilnya, tapi gua nggak selalu gak bisa. Apakah lu optimis atau enggak? Gua nggak tahu optimis apa. Jadi gua. Tapi tahu kan kata optimis, Ya, definisinya optimis. Tapi gua nggak bisa bilang. Gua karena mungkin terlalu banyak apa ya. Kalau kadang-kadang optimisme itu bisa berujung pada kekecewaan. Lebih baik pesimis daripada optimis. Kalau kita pesimis, ketika hasilnya sesuai dengan yang kita pesimiskan, kita tidak kecewa. Tapi ketika kita pesimis terhadap sesuatu, ternyata hasilnya tidak pesimis, kita bahagia. Kita bisa kecewa. Iya. Jadi lebih nyantai menurut lo hidup seperti itu? Iya. Jadi kalau ditanya optimis, ya gue suka karyanya. Ya berharap aja orang lain suka. Masalah optimis atau enggak, kadang-kadang kalau di film kan Iya. orang banyak yang optimis terus atau apa nggak laku. Secara bisnis nggak bagus gitu ya? Ya, atau mungkin yang sebetulnya kan yang perlu ditanya usahanya gimana supaya itu laku itu kan. Kalau ditanya apakah optimis atau enggak, ya nggak tahu ya. Gue cuma bilang gue suka udah. Gue suka sama filmnya udah. Iya. Tapi lama ya Leh kerja film ya Leh? Lama. Lebih enak kerja stand up. Iya. 15 menit. Kelar ya. Duitnya gede. Iya. Tapi stresnya gede. Nah, selamat malam doang yang kita tahu bakal kita ucapin. Selamat malam, udah gitu doang. Udah yang bener-bener bakal nih fix satu beat yang akan kita bawakan yaitu selamat malam. Kesananya udah nanti. Iya. Gimana? Meskipun acaranya siang ya. Ya bikin stand up mah enak lah. Maksudnya kerjanya cepet. Iya. Deg-degannya tapi deg-degannya bisa lama. Iya. Berbeda lagi deg-degannya ya. Iya. Sama kerjaan-kerjaan yang lain tuh deg-degannya beda ya. Cuma sekarang gua gini dah. Semua pekerjaan stand up yang gua pikirin itu pasti selalu anyep. Kalau gua riset nih, ada kerjaan stand up ya di kantor ini. Semua gua pikir ya, semua yang gua riset anyep. Begitu nggak gue pikirin, pecah. Sekarang akhirnya lo memutuskan untuk? Nggak mikirin. Gimana nanti aja. Bukan nanti gimana? Enggak. Kalau kemarin-kemarin kan, wah nanti gimana nih gue bikin Iya, gue beberapa kali gue misalnya, perusahaan ini nih. Perusahaan ini, gue riset. Wah, topik apa yang kira-kira menarik? Ternyata anyep. Tapi begitu gue, gimana nanti aja lah. Pecah. Soalnya kalau kita mikirin gimana nanti, ada dua keuntungan. Kalau ternyata kita anyep, salah kita nggak riset. Lu sih goblok nggak riset. Oke. Kalau pecah? Pecah. Kalau udah riset masih anyep. Iya. Ngapain gue riset kemarin? Iya. Udah capek-capek tetap anyep. Tetap anyep, gak lucu ya. Jadi ikhlas aja. Metro aja nggak pernah nulis ya? Di Metro dulu sebelum nulis kirim. Kagak. Nggak bisa gue deh. Lu bisa mungkin. Lu juga nggak bisa kan? Gue mau dengerin si Melon aja ngomong apain. Iya. Kalau dia lupa ya gue ikut lupa. Maksud gue kan gini ya, lo kan udah ada kalau dia ditulis sama dia nih, sama si Melon. Dia tulis. Sama si Melon dia tulis tar ini. Tar lo ceritain ke gue dah gitu. Apanya? Nah dia tuh soal-soal nggak mau baca. Jadi kan dia lupa juga, lo lupa, gue ikut lupa. Lo baca aja udah, lo bukan lagi tampil. Lo cuma ngingetin doang, kocak dah gitu. Iya. Enak lu mah ada Melon. Iya. Ya paling nggak gue tahu apa yang mau diomongin. Iya, kalau gue mah lihat dulu
panggungnya. Iya. Kalau gua makanya selalu gimana nanti gua selalu ngelihat, oh ini begini nih panggungnya nih, orangnya gini-gini, ya udah gua ngelawaknya berdasarkan itu aja yang ada di depan mata. Iya, iya. Tapi kan itu perlu tingkat responsif yang tinggi lah. Dan lo ada itu gitu ngerasanya. Iya. Oke. Gua kalau bawain materi selalu anyep. Jadi gua mendingan ngelawak berdasarkan apa yang terjadi saat itu. Iya. Lebih relate ya. Iya. Bener kata Radit ya. Ini si Radit bener mulu kalau ngomong ya dia ya. Apa tuh? Kalau misalnya kayak abis suci kemarin. Kenapa materi-materi yang bertemakan tentang suci, kehidupan di suci, inian peserta lain, karantina, terus Kompas TV itu lebih pecah. Oh, kalau di suci. Kalau di suci karena relate dengan kondisi saat itu. Iya. Di suci ngomongin pengalaman naik ojek sih ono kagak dapet, padahal lucu-lucu aja kalau di tempat lain gitu. Oh. Bisa gitu ya komedi ya. Ya, gua rata-rata gua begitu kalau stand up. Begitu gua bawain materi suka biasa aja, tapi begitu gua padahal itu materi kan pernah lucu maksudnya. Iya. Di tempat lain. Iya. Cuma kadang-kadang mungkin karena gua kan berantakan ya bawain ya. Suka nggak jelas satu materi gua tuh nanti bawainnya di sini beda, di sini beda. Terus gua lupa dulu tuh waktu lucu gimana gua bawainnya. Kayaknya pernah pecah banget nih materi. Tapi kok tadi biasa aja dulu gimana gua bawainnya ya, karena gua nggak nulis jadi gua suka lupa. Atau kadang-kadang urutannya berantakan kan. Iya, iya, iya. Iya kan kalau kita bawain lawakan terus urutannya berantakan hancur udah. Iya, udah beda tuh. Makanya gua akhirnya kalau gua off air gitu, ya gua lihat yang gua bawain yang ada di depan mata aja lah. Iya, iya, iya. Plus penonton juga lebih gampang ngelihatnya. Oh, ngerti konteksnya. Konteksnya, ngerti konteks. Ntar yang tawa satu dasawarsa? Belum ada gua materinya. Tawa dasawarsa 10 tahun. Hahaha. Korp. Iya. Berarti semua talent yang ada di situ. Semua talent. Nanti gua baru mau open mic nanti. 29 November ini lo open mic. Iya. Bukan Desember dong, udah lewat. Masa manggungnya November. Tanggal 3 lo open mic tanggal 29. Iya, 29 November. Oke. Iya. Berarti udah ada nih? Belum. Lah kan lo ntar open mic apaan yang lo komentarin? Ya. Suasana open mic dong? Ya belum tahu, nanti gue pikirin dulu. Ini gue dari kemarin masih nyari ini, gue mau ngomongin apa. Tapi, iya. Di mana lo open mic-nya? Di Comika. Ya, di Comika ya, Dip ya? 28. Oh iya, 28. Hari Senin ya? Ini tayang kapan ini? Tayang kapan? Tanggal 1. Ya. Ya, berarti udah terjadi. terjadi. Kemarin udah ini. Ya, tapi kan acaranya belum, tanggal 3 acaranya. Masih keburu lah berangkat beli tiket besok. Masih. Iya, yang di Bali juga masih keburu. Oh iya, yang di Bali banyak ya, delegasi Bali banyak. Banyak delegasi Bali banyak. Ya, nanti baru mau gue pikirin. Dari kemarin gue pusing mikirin materi, dikepikir-pikir apa. Lo emang udah nggak resah sih ya? Iya kali ya, gue udah zen, gue udah ikhlas. Asik, iya. Serba salah, ketika lu udah ikhlas, kan kalau pelawak butuh keresahan ya, Pak. Komika tuh butuh keresahan. Sekarang gue udah nggak ada resah, jadi kalau gue ada hal-hal yang mengganggu pun, aku nggak marah. Resah sama galian, resah sama internet provider, resah sama ganti kaleng. Itu pun gue nggak resah kan, gue cuma kasih tahu. Nggak ada ya, iya. Cuma kasih tahu ya. Udah datar hidup. Iya. Dulu kan waktu zaman kere kayaknya resah. Iya. Tapi gue nggak pernah pakai gua bingung loh sama stand up. Gua kesel? Enggak kayaknya. Nggak pernah ya. Lu berarti ikhlas dari dulu ya? Tapi dulu masih banyak kayak wah. Unek-unek ya. Iya, sekarang gua kayak udahlah. Hidup juga lo jalan-jalan mulu. Iya. Amerika 2 kali dalam waktu berdekatan. Iya, nggak nyangka ya gue ya bisa gitu ya. Dulu boro-boro gue ngebayangin. Dulu gue kayaknya, dulu tuh gue selalu berpikir loh. Nah itu, makanya gue nggak optimis tuh. Gue selalu berpikir, kayaknya gue nggak akan bisa ke Amerika. Mahal. Dulu gue selalu pikir, kayaknya gue nggak akan bisa nonton Rolling Stone. Kayaknya mustahil deh gue bisa nonton Rolling Stone. Tahu-tahu gue nonton 2 kali dalam 2 minggu. Jadi mendingan gue mikir nggak mungkin. Lebih begitu dapat bahagia.
Kalau nggak dapat ya udah gue. Iya, kalau nggak dapat, gue udah sadar gue nggak mungkin mendapatkannya. Jadi menurut gue pesimisme itu bentuk optimisme juga. Stoikisme. Apa itu stoikisme? Stoikisme ada yang sekarang lagi. Apa itu? Pokoknya kita nggak usah ngeribetin sesuatu yang nggak bisa kita atur lah gitu. Oh iya kali. Sesuatu yang di luar kendali kita ya udah lo nggak usah pikirin. Iya, gue memikir udah mau seusaha apapun kalau Allah udah menggariskan mah ya udah. Ya gue berprasangka baik aja sama Allah, Allah baik sama gue. Ya karena Allah kan sesuai dengan prasangka umatnya. Nah kan Allah seperti yang kita sangkakan. Iya. Ya udah gue berprasangka aja Allah baik sama gue. Akhirnya beneran dibaikin. Nonton Rolling Stone dari mana Le? Itu gue dulu di Tokyo sekali. Nah. Kan waktu itu. Yang baru-baru ini di Inggris? Oh enggak, gue nggak nonton itu. Karena gue kan baru dari London. Di Inggris kemarin apaan? Yang terakhir tuh London. Oh Blondie. Oh. Jadi yang kedua nonton di? Singapura. Oh. Cuma jarak 2 minggu gue. Yang di Singapura malah lebih enak. Semeter gue dari panggung. Itu kan sesuatu yang dulunya dipikir tidak mungkin. Iya. Ternyata mungkin. Mau terjadi kan. Jadi kan. Dibayarin lagi? Iya, yang di Singapura. Gue udah beli tiket tuh tiba-tiba nih ada yang mau bayarin nih. Dikasih hotel bintang 5 apa waktu itu apa aplikasi apa ya Guvera atau apa sih? Enak ya. Iya makanya semua yang gue pikir dulu nggak mungkin. Ke Amerika yang terakhir 2 kali itu? Yang pertama kan sama keluarga. Iya. Duluan mana itu? Sama keluarga dulu. Bukan. Rencananya. Sama apa? Sama prediksi sama keluarga lo duluan mana? Duluan sama keluarga. Rencananya pun juga? Iya. Oke. Karena istri nanya, ayo dong jalan-jalan ke Amerika. Terus gue, Iya. Nyampe ya? Nyampe. Di sana. Karena dulu gue pikir mahal kan. Kayaknya gue nggak mau. Karena dulu lo nggak punya duit. Kayaknya ya. Sekarang mah tetap mahal, tapi lo punya duit. Iya kali ya. Jadi Tapi mahal itu emang nggak ada yang mahal selama kita bisa beli gitu kan. Iya lo bilang dulu mahal. Tiketnya aja lo udah gentar duluan. Iya. Belum biaya di sononya. Iya, maksudnya semua hal yang dulu gue pikir nggak mungkin malah terjadi. Kok bisa, maksudnya nggak bareng aja sama prediksi? Karena ada beberapa yang bawa. Kan gue berangkat dulu terus tiba-tiba prediksi. Oh baru, setelah lo berangkat baru fix berangkat lagi gitu? Iya. Oh. Setelah gue beli tiket buat keluarga tiba-tiba, jadi ini kita prediksi. Oh ya udah, berangkat sama prediksi. Prediksi ngapain sih Le kalau di situ Le? Sebenarnya kehidupan prediksi gimana sih? Ya ketawa-ketawa aja. Nonton si Andre dan teman-teman ngelawak aja. Lo bagian nanya. Ya gue kan bagian penonton. Itu kan yang diprediksi itu yang lucu yang stripping semua tahu. Andre, Surya, Wendy, terus Vincent Desta. Nah itu 5 orang itu kan pemain utamanya tuh kalau di tongkrongan. Yang lain tinggal nimpal-nimpalin. Yang mesin komedinya berlima itu, yang stripping itu. Emang pada ada-ada aja kelakuannya? Iya, ya maksudnya ya kita mah tinggal menikmati aja, ketawa-ketawa. Nggak usah keluar duit, jalan-jalan. Dapat duit pulangnya. Amerika berapa hari sih Le yang si prediksi Le? 7 hari. Motoran terus? Cuma 3 hari motorannya mah. Iya 3 hari. Selebihnya mah ketawa-ketawa aja. Itu tuh kayak yang di lagunya Rolling Stone, Route 66. Iya. Lu lewat situ? Iya. Tapi nggak dari main tuh? Enggak, kan jalan tol, kan kita masuk, kalau lewat Route 66 jauh, kita lewat freeway. Keluar dulu bentar ke Route 66, foto-foto, terus masuk lagi ke freeway. Route 66 itu jalanan dari yang itu kan, yang pantai itu kan, sampai ke mana, titik mana itu kan? Iya. Sampai ke Meksiko ya? Anyar Panarukan lah kalau kita makanya. Iya. Tapi lo jalannya nggak jalan situ? Enggak. Cuman kan, buat foto di... Iya, kita kan freeway, terus keluar ke Route 66, masuk lagi freeway gitu. Jadi kayak kalau kita mah mungkin apa ya? Ya masuk jalan tol, keluar dulu mana, melipir, masuk lagi jalan tol gitu kali. Kayak semacam kalau Cipularang mungkin kita ke Bekasi dulu, Cikarang, baru masuk lagi dari Cikarang ke tol lagi. Tapi motor boleh masuk emang? Iya kan di sana mah motor masuk. Freeway boleh masuk motor ya? Oh boleh masuk ya? Masuk. Apa cuma motor gede doang? Kayaknya semua motor masuk, tapi kalau motor kecil nggak ada yang masuk situ sih. Orang harus ngebut. Ya orang semuanya motor gede juga di sana ya? Iya. Iya. Itu nyewa motornya Le? Nyewa.
3 hari nyewa 3 hari itu berapa ya? 7 jutaan kayaknya. Wih, mahal juga ya. Nyewa mobil juga mahal kita. Iya ya. Iya. Mobil akhirnya berapa lo nyewa? Gua nyewa 10 hari waktu itu yang sama keluarga. Lebih murah kayaknya, 10 jutaan apa 17 juta ya? Apa 14 juta gitu? Lebih kali, masa berapa hari? 10 hari. 10 hari. 17 juta kayaknya. Iya. Mahal juga lah. Ya. Sehari 1,7 berarti. Naik Uber kan lebih mahal pasti. Iya, naik Ubernya lebih mahal. Iya. Enak. Nyetir berapa lama lo beradaptasi dengan 3 hari gua. belok kirinya yang susah ya, Le? Iya. Belok kirinya. Belok kirinya kayak mau ngelawan arah mulu kan. Kita kan harus menjauh. Terus ya berhenti dulu, ntar sono nggak ada mobil, Iya. baru kita jalan, nggak berlalu. Tapi ternyata nggak seserem yang dibayangkan kan. Makanya gue nanya-nanya lu tuh kan waktu itu kan. Gimana nyetir kan deg-degan. Ternyata jalanannya tertib kalau di LA kan. Iya. Maksudnya setiap perempatan juga kita otomatis berhenti ya. Iya. Kayaknya jalanannya tuh nggak ada orang. Ya kalau di New York parah. Kalau pas kemarin di LA tuh enak tuh. Iya. Rapi ya jalanannya ya. Kalau di New York emang ribet ya. Iya, gue 10 hari tuh kayak. Lo 10 hari yang sama keluarga ya? Kemana aja, Le? Lo mah ke musik-musik gue lihat ya. Gua anak doang. Anak lo? Anak gue di parkiran pas gue ke toko musik lagi tidur. Nggak, maksudnya anak lo kemana ajak jalan kemana? Ke Disneyland sama Universal. Tapi anak gue pada dingin-dingin aja diajakin ke situ, kayak tidak ada ekspresi bahagia. Anak gue cuma momen seneng tuh waktu dibeliin ini Roblox, gift card Roblox, baru dia meluk. Makasih Bapak. Lah kemarin gue ajak ke Disneyland dia biasa aja. Di sini juga ada Roblox. Iya, ternyata ada. Ternyata ada ya. Main Roblox juga anak lu? Iya, anak gue diajakin ke Disneyland biasa aja, nggak ada yang nggak terlalu bahagia, nggak yang bilang terima kasih, nggak apa. Karena dia bukan ininya dia sih. Kayaknya. Dalam hati juga dia kayak lo, gue nggak ekspektasi juga gini-gini. Iya, diajakin malah pada pengen cepet-cepet pulang. Iya. Pengen nonton YouTube. Kan bisa di sono. Iya, anak gue. Emang YouTube beda. Kamu bapak aja baru umur segini bisa ke Amerika, ini kamu udah 10 tahun udah ke Amerika. Dinikmatin lah sedikit. Akhirnya gue bilang, udahlah nanti kita jalan-jalan lagi, nggak usah bawa anak-anak, udah mahal, kagak menikmati. Mana repot lagi anak gue yang kecil tuh. Si Dilan umur 3 tahun. Pas sebelum berangkat, dia tuh di rumah senengnya pakai baju hitam doang. Warna hitam. Gue belilah sengaja biar gampangan. Gue beli 15 kaos hitam. Banyak bener. 50 ribuan. Iya, 7,5. Murah. 50 ribuan. Gue beli 15 buat stok di sana. Sama ada seneng kaos merah. Gue bawa kaos merah 3 lah. Ada gambar bantengnya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Ada gambar IndiHome-nya. Dapat hadiah. Pas nyampe Amerika, nggak mau dia pakai kaos hitam. Maunya pakai kaos merah doang. Kurang. Iya, gue cuma ada 3 kaos merah. Dia Meyah. Dikasih kaos hitam. Ini lu berangkat waktu mau pakai kaos hitam. Meyah. Ada kita ke Disneyland, dia pakai kaos tidur karena maunya pakai kaos itu. Lo beliin dong di sana. Iya, ditawar-tawarin juga nggak ada yang mau. Ini nggak mau. Maunya pakai yang di bawah aja. No, iya. Nyusahin, udah gue bilang sama bini gue, udah nyusahin. Mana makan susah kan, maunya kentang McD doang. Lo kayak lagi ngomongin artis, Le. Bukan kayak ngomongin anak, ya nyusahin lah, udah besok-besok gak usah ini dia lagi dah. Lah emang akhirnya ridersnya susah gitu. Iya, ada tahun depan mah kita nggak usah bawa anak lah, berdua aja lah kalau jalan-jalan. Yeah. Yang gede juga nggak nikmatin, yang kecil susah. Gue makanya setiap lihat foto keluarga ada balita gitu jalan-jalan ke luar negeri. Perjuangannya berat nih. Iya. Tidak seindah di foto. Nih berarti. Anak lu udah gede-gede kan? Enggak lah, masih ada yang 9 tahunan juga. Ya paling kecil 9 tahun. Nah anak gue yang 3 tahun naik stroller pun nggak mau. Digendong ya? Iya. Nah itu gue pernah itu. Begel banget kemana-mana.
Kalau guanya sih enggak ya, karena dia nggak mau digendong gue, mau digendong ini gue. Enak loh. Jadi Lalu gue ini anak gue nyaman-nyaman kan aja. nggak mau pakai stroller nih, gue sewain stroller di Disney. Iya. Yang 2 Iya. nggak mau dia. Lo yang naik akhirnya mau bini Ya lo. masa gue. Anak lo yang dorong. Akhirnya yang 10 tahun si Igi yang mau, Iya. yang satu lagi kok sampai ayo Dilan duduk. No mana. No jalan aja terus. Kok di bahasa Inggris sih, Leh? Karena lagi di Amerika, dia tahu. Enggak, kebanyakan YouTube. Oh, dia YouTube. kalau no tuh jelas, no, ngomong lain belum jelas, dia cuma no, Iya. Mea. Iya. 4 jam baru bisa mau duduk, gue bujuk. Karena udah capek. Itu pun karena enggak, udah ini gue kasih YouTube dah, sana sambil duduk. Sebelumnya pengen nonton mulu Mario, apa sih YouTube. Itu juga di pesawat. Kan berapa 18 jam ya? Iya. Nonton gak ada yang suka. Mayo, pengen nonton YouTube-nya Mario. Lah, Nggak ada di situ. pesawat nggak ada sama Sonic. Iya. Cuma ada Sonic Hedgehog 2, udah dia bosan berapa jam marah-marah. Ribet dengan. Ribet ya. Jadi kalau ada yang bilang kalau punya duit liburan karena anak perlu memori yang tidak akan pernah. Kayaknya enggak deh. Enggak Nanti ya, aja Bob? lah. Iya, Nanti iya. aja udah SMP aja lah, Iya. baru aja kayaknya. Kalau anak-anak kecil ya. Iya, apalagi berapa anak gua 3 tahun. Iya. Dia cuma lihat doang di foto. Kenangannya kayaknya nggak Nggak ada. ada. Malah Iya. kita yang kenangan Iya, buruk ya. Iya, bener. Bener. Ya kalau lewat tuh quote-quote bijak gitu kan. Kalau Iya. punya duit liburan jangan beliin anak ini karena barang bisa habis, memori akan selamanya sama anak. Nanti aja. Nanti. Mendingan beliin mainan aja anak. Bener. Masih kecil mah Masih udah. kecil, Lebih udah. berguna buat dia. Iya, lebih seneng ya. Iya, coba sekarang dia 3 tahun. Nggak ingat Nggak anak. ingat, Iya, besok- anak besok- gua aja 5 tahun waktu itu. Kamu kan pernah Bapak ajak ke Australia, ingat nggak? Enggak. Nggak. Nah, kan kitanya yang Malah- inget. Iya. Kenangan kita ternyata. Iya, kenangan kita, Bukan kita. bukan kenangan buat Iya, anak ya, buat makanya kita. maksud gua kalau sama anak mah nanti aja SMP kayaknya udah enak tuh. Iya, SMP iya. udah bisa menghargai. Iya. Udah tahu rasanya, oh ke Amerika tuh susah, apa Iya. seru. Cuman masalahnya kalau udah segitu belum tentu mau lagi kita Nah, aja. itu serba salah, kan? Serba salah. Serba salah. Iya, tuh anak gue lagi model kayak begitu tuh sekarang. Iya, diajak jalan sama orang tua nggak Nggak mau. Kan bingung ya. Nah itu kan sebetulnya kita kan ngajak keluarga supaya ada foto keluarga lengkap. Iya. Di bawah apa logo Hollywood, Hollywood, iya. ada keluarga lengkap. Kalau kita berdua kan sedih. Sedih. Serba salah loh. Iya. Kalau kita lagi jalan sama keluarga, kita ingat seru nih kayaknya kalau sama teman-teman. Iya. Begitu sama teman-teman, seru kayaknya nih kalau jalan sama keluarga. Iya. Padahal begitu sama keluarga, enakan sama teman-teman. Hidup lu sulit hidup ya. Iya. Iya kan. Berarti yang paling dekat kegiatan lo adalah Tawa Dasawarsa. Tanggal 3 Tanggal 3 Desember. di Taman Begawan. Di Taman Denpasar. Begawan. Bali. Perizinan udah kelar. Udah. Kan bahaya sekarang banyak yang izin-izin ya. Ya, tenang kok, ini cuma orang ngelawak kok, nggak ada band-bandan. Nggak ada band-bandannya ya. Karena gua, Nggak akan ada mosing-mosing lah. iya, karena gue ngelihat di Twitter lo tuh gara-gara itu terus gue akhirnya periksa-periksa. Emang gampang bikin konser musik, lo kan ngomong gitu ya. Iya. Gue bilang kenapa ini sih lo Soleh? Akhirnya gue browsing. Banyak orang yang Oh. merasa bisa mencari uang dengan mudah bikin festival. Ternyata kan susah. Karena kaliannya tuh gampang Leh. Untuk kalian bisnis ya. Misalnya 20.000 penonton. ya. Gua kali segini, dapetnya segini gitu kan Leh. Iya, cuma kan orang nggak mikir. Kan lu perlu duit dulu di awal. Iya. Buat bayar band, bayar Bayarnya, vendor. iya. Sedangkan sponsor kan duit pasti masuk belakangan. Iya. Mungkin itu ya. Udah gitu belum pengalaman lagi. Iya, belum kan ngatur band itu kan misalnya kalau kayak kemarin kenapa ada yang tempat Bentrok-bentrok. sempit, band gede semua, traffic repot. Iya. Itu harus Iya. pengalaman ya. Iya, nggak semua udah punya duit terus lu bisa bikin event. Iya. Makanya Harus ada pengalaman. iya, terus kadang-kadang suka ada yang rakus kan, kapasitas berapa dijual melebihi kapasitas. Bisa 5.000 dijual 10.000. Iya, gitu. gue tuh yang selalu inget tuh dulu Adri Subono tuh selalu bilang kenapa dia bilang kan kok konser Java selalu kelihatannya nggak penuh, emang disengaja dia bilang. Iya. Kalau kapasitas berapa ya kita cuma jual berapa supaya masih ada ruang. Adri Subono tuh gue dulu kan Java Musikindo sering banget. Gue pas liputan setiap datang ke konsernya Java Musikindo
rapih, buat wartawan enak, yang nonton enak, sistemnya enak tuh. Kan gua berapa kali motret kan. Ya. Kalau Java Musikunda tuh enak tuh. Fotografer memang motret 3 lagu maksimal atau kadang tergantung main ada selagu. Tapi setelah itu keluar fotografer, kamera nggak boleh masuk venue tapi dititipin. Nah, dia nyediain penitipan. Ada beberapa IO yang oke, fotografer setelah ini nggak boleh bawa kamera ya. Tapi kita nggak nyediain penitipan. Mau Terserah mau taruh ditaruh, mana? nah, kan ditaruh di mobil ngeri. Iya. Ada bahkan yang boleh nonton cuma reporter doang, fotografer cuma boleh motret, fotografer nggak boleh masuk lagi ke dalam ini nonton. Ada tuh IO yang pelit kayak gitu tuh. Java Musikindo yang paling rapih menurut gua selama gua liputan ya. Jelas itu ini. Kumpul wartawannya di sini, nanti fotografer masuk dari jam segini ya, masuk diarahin, dipanggil keluar, "Ayo titipin di sini." Nah, silakan titipin, nonton. Jadi enak. Sekarang ada nggak kayak gitu? Gue belum Yang pernah. serapi itu. Gue nggak tahu ya kalau Karena gua. lo sekarang nonton doang sih ya. Iya. Udah bagian. Joyland rapi tuh Joyland. Kemarin terakhir tuh Joyland tuh rapi tuh. Jadi santai ya. Iya, orang nontonnya. kapasitas juga nggak, dan apa festivalnya nggak terlalu gede kan. Iya. Apa nggak capek kita kalau kita udah pegel kan, apa kalau yang udah terlalu gede gitu dari satu panggung ke panggung lain jalan aja jauh, udah gitu desek-desekan. Iya. Dan kita capek. Kemarin Joyland enak tuh. Dari satu panggung ke panggung ini cuma deket jaraknya dan orang bisa duduk-duduk santai di rumput. Iya. Nah kalau si Dasawarsa duduk Duduk ya Dip ya? di rumput. Pakai beanbag di rumput. Santai. Menikmati lawakan di tengah di antara debur ombak. Debur ombak. Anjay. Sambil ada lagu suatu hari. Iya. Dikala kita duduk Di tepi pantai. Kayak penutupan Lokakarya. Pejabat habis ini nyanyinya gitu. Tapi materinya belum ada Soleh. Tapi karena Soleh doang. Kalau gue lihat yang lain-lain udah open mic. Aci. Udah Open mic di sana sini dia. Iya. Yang lain-lain juga udah Ari. Iya. Iya. Jangan terlalu terbebani sama duniawi lah Del. Benar. Apa yang kita nyiapin? Yang penting kita nyiapin buat Allah. Iya, benar. Kan Bener. hidup di dunianya hanya senda gurau belaka. Iya. Mampir dan bersenda gurau. Iya. Pembenaran ya. Iya. Tapi kita mana bisa senda gurau kalau kita nggak nyaman ya. Iya. Tapi nonton aja udah. Pokoknya kalau Soleh pasti ger kalau dia nggak pikirin. Dia kan udah lagi nggak pikirin nih sekarang. Karena udah ada bocorannya kalau dia pikirin justru akan anyep. Sekarang dia udah nggak mikirin nih. Tapi nanti gue mikirin. Tapi akan ada open mic. Iya. Berarti bakal anyep dong karena gue mikirin ya. Iya kan lu mikirin open mic-nya, nggak ininya nanti enggak. Iya. Lo bilang lo akan bawain materi yang sesuai ada yang di situ, berarti ntar open mic dia lagi materinya tentang orang-orang yang di open mic. Pada saat manggungnya tentang ini, yang mau diambil feel-nya aja bagaimana merespon suasana gitu. Mudah-mudahan ya. Iya. Yang pasti udah ada satu kata selamat malam. Karena malam Iya, kan? malam udah jelas itu. Udah jelas. Selamat malam. Dari itu bisa dipakai. beat kesukaan saya dan Abdel. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Walaupun itu siang gitu pembukaan selalu selamat malam. Itu kita acara apa sih ya? Awarding apa sih itu? Iya. Sama-sama nggak tahu mau ngapain ya. Itu zaman-zaman Awal-awal banget deh. panitia masih spending banyak banget buat stand up. Stand up. Satu event bisa 3 komik, Iya. 2 komik. Dan event apapun akan diselipin stand up. Iya. Walaupun akhirnya baru ketahu nggak semua event bisa ada stand up-nya. Iya. Dan akhirnya paling satu event, 1 komik. Satu komik Karena akhirnya. Lama, kok mahal-mahal Mahal amat sih? Iya. Nggak menggelegar-gelegar juga gitu. Kayak ini lebih mahal dari home band nih. Iya. Iya kan? Hah, ini kayaknya lebih mahal dari home band. Cuma 15 menit lagi. Home band bisa satu acara standby. Dah stand up dah. Tapi Oke, rezeki Soleh. lah ya, rezeki stand up ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama loh. Mudah-mudahan Dasawarsanya yang paling dekat sukses. Iya, ini kita cuma 2 pesawat lewat dari tadi ya. Iya, karena memang baru dikit, cuman Malang, Surabaya, Padang, Jogja.
Cuma 4 kota. Kayaknya Makassar ada. Kemarin gua Makassar. Oh, di udah Halim. tambah 5 kayak. Gue terakhir naik ke situ baru 4, sekarang udah 5. Tapi jarang-jarang lah. Nggak Dulu kan sebanyak. sampai berapa kali kita di sini? Terus-terusan. Iya. Maksudnya setiap, ya mungkin 10 menit ada, 10 menit ada. Ini gitu. cuma 2. Berarti ekonomi tumbuh ketika wawancanda banyak pesawat lewat ya. Iya, man pindah aja sekarang ekonominya ke sono. Ke Cengkareng, makanya sering banget delay. Karena pindah ke sono semua. Jogja juga. Dulu Jogja pernah ke IAA-nya nggak? Iya kayaknya gua pernah. Yang gua jauh lupa. itu? Iya. Terus sama prediksi kayaknya gue udah yang baru deh. Lu bukan naik kereta lah. Pulangnya. Oh, pulang. Enggak deng. Oh iya gue naik kereta ya. Lu naik kereta malah tahuan gue lu. Iya gue lupa gue. Pemerhati soleh juga gue sebenarnya ini. Iya. Anak Iggy dari gitaris. Vokalis. Eh, Iggy Pop. Oh, Iggy juga ada gitaris gak sih? Easy itu. Oh, Easy. Itu GNR. Iya. Easy. Kalau Dylan dari Bob. Bob Dylan. Musisi banget emang dia. Soleh dari? Dari bapak gua. Iya. Oke, Soleh, terima kasih. Sama-sama Del. Sehat terus, berkah terus hidupnya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu yang berikutnya.